Shalom. Puji Tuhan saudara, kita boleh kembali lagi mendengarkan akan renungan firman Tuhan pada saat ini. Dan kita mengucap syukur ada kekuatan, kesehatan yang Tuhan terus peliharakan, dan juga waktu untuk boleh bersama-sama merenungkan firman-Nya. Ibrani pasal 4 ayat 12 berbunyi, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya atau mengalaminya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita sangat meyakini kekuatan firman Allah dalam kehidupan kita tentunya. Oleh karena firman Allah punya kuasa, dan kuasa firman Allah itulah yang telah mengubah kehidupan kita. Kuasa firman Allah juga yang terus menuntun kehidupan kita tiap-tiap hari. Kekuatan firman Tuhan telah membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan hidup kita setiap hari pun ditentukan oleh firman itu. Kebenaran firman Tuhan itu disampaikan oleh Rasul Paulus agar jemaat Tuhan dapat memahaminya. Bagaimana kekuatan firman Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan tentang keberadaan firman Tuhan. Ada 3 kata yang dipakai tentang firman Allah, yaitu kata hidup, kuat, dan tajam, atau lebih tajam. Dikatakan hidup karena disampaikan, diucapkan oleh Allah yang hidup. Bahkan ketika firman Tuhan itu disampaikan melalui hamba-hambanya pun, firman itu dihidupkan oleh kuasa roh Allah dan akan memberikan kehidupan bagi orang yang mendengarnya, bagi orang yang melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nubuatan Yehezkiel dikatakan bahwa Tuhan menyuruh Yehezkiel bernubuat, yaitu menyampaikan firman kepada tulang-tulang yang kering. Dan itu menggambarkan kehidupan umat Israel yang kehilangan pengharapan. Dan akhirnya mereka menjadi hidup, dikatakan. Yehezkiel pasal 37 ayat 1-14, kita bisa renungkan firman Tuhan itu. Firman itu juga yang membuat Lazarus yang telah 4 hari dalam kubur itu bangkit kembali. Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Kita bisa lihat itu dalam Yohanes pasal 11 ayat 43. Bahkan lebih utama daripada itu ialah bahwa firman itu sendiri telah menjadi manusia. Dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oleh karena firman itu hidup, maka ia memiliki kekuatan untuk membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kekuatan firman Allah adalah kuasa Allah itu sendiri. Kuasa Allah yang bekerja yang melampaui kekuatan manusia. Ia sanggup mengusir dan menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat dan membelenggu manusia. Firman itu berkuasa. Juga firman itu berbicara lebih tajam. Itu menunjukkan kesanggupan firman Tuhan untuk melakukan operasi rohani dalam hidup kita. Operasi rohani yang dimaksud adalah kekuatan firman Tuhan yang dapat menegur, yang dapat mengoreksi, dapat menyadarkan manusia dari dosa-dosanya, dapat membongkar dosa-dosa yang tersembunyi. Itulah sebabnya mengapa terjadi pertobatan. Karena firman Tuhan itu
beroperasi dalam kehidupan kita. Dia sangat tajam. Kekuatan firman Tuhan yang mengoperasi hidup kita itu jugalah yang memberikan kehidupan. Dihidupkan oleh Roh Allah sehingga kita dapat mengalami pertobatan. Saudara, seorang yang belum bertobat tentu belum mengalami operasi firman Allah dalam hidupnya. Dan supaya kita terus mengalami bagaimana firman Tuhan itu beroperasi dalam hidup kita, maka kita perlu sungguh untuk terus membaca firman-Nya dan menghayati firman itu. Karena hanya firman Tuhan yang dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus yang dapat mengubah kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu hidup, kuat, dan tajam. Biarlah kita terus terbuka kepada firman-Nya untuk kita terus mengalami berkat dari operasi firman Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami yang tadinya jauh dari Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, dan Roh Tuhan bekerja dalam hidup kami. Firman Tuhan berkata-kata, Roh Tuhan mengartikan dalam diri kami, dan kekuatan firman itu meyakinkan kami juga tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Meyakinkan kami bahwa Yesus dapat mengampuni dosa-dosa kami. Dan puji Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena sungguh firman itulah yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, teruslah bekerja dengan kekuatan firman-Mu, firman yang kami dengar, firman yang kami baca, firman yang kami katakan kepada orang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan teruslah berkata-kata kepada kami. Teruslah bekerja dalam hidup kami, dan teruslah Tuhan berkenan memakai hidup kami juga untuk membagikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.